Bapak. Terima kasih. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 terdiri dari yang pertama adalah Fahmi Haji Pratama, NIM 18119, kemudian San Saidus Solatal A'la dengan NIM 20032, kemudian Ahmad Raihan Aulia Fikri dengan NIM 20095, dan Denny Wahyudi Ramadan dengan NIM 20170. Next. Nah, di sini jurnal yang akan direview yang pertama adalah Optimizing Cybersecurity Incident Response Decision Using Deep Reinforcement Learning. Dan jurnal yang kedua adalah Software Engineering Based Safe Checking Process for Cybersecurity System in VANET. Next. Nah, di sini untuk jurnal pertama adalah Jurnal International Journal of Electrical and Computer Engineering atau IJC. Untuk volume dan halamannya adalah volume 12 dengan nomor 6. Tahunnya Desember 2022. Nah, di sini penulisnya adalah Hilala Al-Qurkistani dan Muhammad A. El-Afendi. Untuk tanggal reviewnya adalah tanggal 26 bulan Oktober tahun 2022. Nah, tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah untuk mengeksplorasi potensi dari Deep Reinforcement Learning atau DRL dalam meningkatkan performa dan akurasi dari Security Incident dan Event Management atau SIM. Untuk subjek penelitiannya di sini ada dua. Yang pertama SNL KDD Intrusion Dataset. Nah, di sini dari untuk komponen trainingnya terdiri dari 125.973 item, sedangkan komponen testingnya terdiri dari 22,54 dataset. Kemudian yang kedua adalah web phishing URL dataset. Dataset tersebut berisi 73.535 data yang terdiri dari 36.000 URL resmi dan 37.175 web phishing. Untuk metode penelitiannya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mendapatkan dataset publik. Yang kedua, konfigurasi model DKN. Dan yang ketiga adalah menerapkan model di lingkungan produksi menggunakan multi-agent DKN framework. Untuk hasil penelitiannya, berdasar pada dataset SNL KDD terdapat pertumbuhan eksponensial pada akurasi awal, di mana model mulai berkumpul pada saat akurasi 0,9792, presisi 0,9761, recall 0,9792, dan F1 0,9776. Hal ini sangat diharapkan karena pengetahuan yang diperoleh dari awal tidak cukup untuk mengambil keputusan tegas, tapi pengetahuan terakumulasi dan keputusan menjadi lebih jelas. Sedangkan pada dataset web phishing URL, terdapat ketidakseimbangan antara nilai presisi, recall, dan F1, meskipun sama-sama mengalami pertumbuhan eksponensial pada akurasi awal seperti dataset SNL KDD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya Ahmad Raihan Fikri dengan NIM 20095. Saya lanjutkan. Kekuatan penelitian yaitu model yang digunakan sudah dibangun dari awal dan banyak waktu yang telah dihabiskan untuk mengkonfigurasi, menyetel, dan mengujinya. Sehingga hasil akurasinya bahkan lebih tinggi dari penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian model ini juga tidak diperlukan pelatihan sebelumnya karena model belajar dari pengalaman sambil mengonsumsi aliran data. Lalu untuk kelemahan penelitian, tidak ada kelemahan dalam penelitian ini karena model DRL ini dapat digunakan tanpa perlu latihan sebelumnya. Next. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model DRL dapat memberikan akurasi yang tinggi tanpa perlu pelatihan sebelumnya. Ini menandakan bahwa model DRL dapat digunakan dalam fase post-alert atau pasca peringatan dan post-exploitation atau pasca eksploitasi, di mana pelatihan model adalah tidak layak. Next. Lalu untuk
jurnal kedua, yaitu Software Engineering Based Self-Checking Process for Cyber Security System in FANET, yaitu Jurnal International Journal of Electrical and Computer Engineering atau IJC, volume 10 dan halaman 6, tahun 2022 bulan Desember. Penulisnya yaitu Muntader Naim Yasir dan Muayyad Sadiq Group, yang direview tanggal 26 bulan 10 2022 oleh kelompok 2. Next. Jadi tujuan penelitiannya itu bertujuan untuk memastikan redundansi tinggi dari kunci yang dihasilkan dengan proses rekayasa perangkat lunak berbasis proses pemeriksaan. Hasil yang diperoleh menunjukkan kinerja yang efisien dari sistem yang diusulkan dalam mengelola keamanan jaringan. Proses pemeriksaan mandiri meningkatkan kelacakan kunci yang dihasilkan, di mana faktor keamanan meningkat. Tujuan digunakan tes NIST di FANET yaitu untuk meningkatkan kekuatan kunci setiap kendaraan dan meningkatkan kelacakannya. Subjek penelitiannya yaitu untuk kendaraan polisi. Next. Untuk metode penelitiannya, metode yang digunakan dalam penelitian yaitu algoritma ECDSA yang diturunkan dari algoritma tanda tangan digital. Algoritma ECDSA menggunakan sepasang kunci yang berbeda dan terdiri dari kunci utama, yaitu kunci publik, dan kunci kedua, yaitu kunci pribadi. Kunci utama dibuat berdasarkan kelipatan dari kunci sekunder atau kelipatan acak dari titik utama. Lalu, dua kunci yang digunakan dalam proses autentikasi dalam yang diusulkan sistem yaitu memiliki 3 fase, yaitu pendaftaran, autentikasi, transmisi data, dan data serangan. Fase registrasi itu antara kendaraan dan server dapat mengirim permintaan dan menerima kunci untuk setiap kendaraan dalam jaringan. Tahap autentikasi antara dua kendaraan dan server bertukar kunci antara kendaraan dan mengkonfirmasi di dalam server. Lalu fase transmisi data dan deteksi serangan dilakukan setelah 2 tahap sebelumnya selesai. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk kekuatan penelitiannya, teknologi ini menangani serangan keamanan yang menyebabkan peningkatan biaya dan pemisahan layanan atau permintaan layanan yang tidak aman, serta kegagalan audit. Hasil yang diperoleh untuk menunjukkan efisiensi yang tinggi dalam kinerja. Hasil yang diperoleh menunjukkan kinerja yang efisien dari sistem yang diusulkan dalam mengelola keamanan jaringan FANET. Proses pemeriksaan mandiri meningkatkan keacakan kunci yang dihasilkan, di mana faktor keamanan meningkat. Sistem yang diusulkan dalam mendeteksi kegagalan, keacakan, dan menemukan solusi dalam kasus tersebut. Untuk kelemahannya, kelemahan dari sistem ini tidak menyarankan cara untuk meningkatkan keacakan enkripsi untuk tanda tangan untuk meningkatkan efisiensi, karena mekanisme ini tergantung pada tanda tangan dari peningkatan efisiensi sistem. Kesimpulannya, penelitian ini mengusulkan rekayasa perangkat lunak atau proses self-checking berbasis sistem keamanan cyber untuk FANET. Protokol yang diusulkan terdiri dari 3 level, di mana masing-masing berfungsi untuk menjaga keamanan jaringan dari serangan yang terkait dengan serangan DOS untuk mencapai keamanan yang diperlukan. Teknologi proses pemeriksaan mandiri memeriksa kunci yang dihasilkan di dalam server untuk memastikan keacakan sebelum mengirimnya ke semua kendaraan. Hal tersebut didasarkan pada penggunaan 3 jenis tes NIST yang bekerja untuk menghitung keacakan kunci. Jika sudah memenuhi kondisi, tes tersebut dikirim ke kendaraan. Hasil yang diperoleh menunjukkan efisiensi yang tinggi dalam kinerja sistem yang diusulkan dalam mendeteksi kegagalan keacakan dan menemukan solusi dalam kasus. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan?
Oke, saya rasa tidak ada. Sekian dulu dari kelompok Oh, kami. mohon izin bertanya sedikit, bisa Oh nggak? iya, Ya, silakan. mohon izin bertanya. Tadi untuk ya, oh ya, nama saya Kusuma Gigi Prakoso, NIM 18082. Ya, mau tanya tadi untuk yang metode yang pertama dipakai tadi yang DRL sebelumnya algoritma. Ya, ya tadi aku sedikit dengar yaitu yang metode DRL ya ini dengan yang metode algoritma tadi kira-kira menurut teman-teman kelompok 2 ya kalau nggak salah ya. Mas. Teman-teman kelompok 2 ini lebih efektif yang mana jika diterapkan? Terima kasih. Izin menjawab, Mas. Lebih efektif yang DRL, Mas, karena pada algoritma DRL itu tidak memerlukan pengalaman sebelumnya, Mas. Jadi bisa langsung dipakai. Gitu, Mas. Oke, cukup. Terima kasih. Ya, Mas. Mungkin sekian dulu dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.